Baiklah, mari kita bicara dengan cara yang paling langsung dan apa adanya. Ada pertanyaan yang mungkin sudah lama muncul di benakmu, tetapi tidak pernah benar kamu ucapkan dengan lantang. Mengapa ada pria yang terjun ke dalam kenikmatan tanpa ragu sedikit pun, sementara pria lainnya justru mundur? Kaku ada terlihat seolah-olah mereka sedang menghadapi medan perang? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seorang pria ketika ia berada dalam situasi yang begitu intim, begitu pribadi, dan begitu penuh tekanan emosional? Apakah itu rasa takut? Apakah itu rasa cinta? Apakah itu ego yang tiba-tiba menyeruak tanpa diundang? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh banyak pria? Inilah bagian paling mengejutkan. Hal ini tidak benar berkaitan dengan seks. Setidaknya tidak sebanyak yang kamu kira. Yang terjadi di balik layar jauh lebih rumit, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Ini tentang bagaimana pria melihat diri mereka sendiri, bagaimana mereka memahami peran mereka, dan bagaimana mereka mencari makna dalam hubungan yang mereka jalani. Dan saya ingin kamu tetap bersama saya sampai akhir. Karena bagian penutupnya bisa jadi mengubah cara kamu memandang dirimu sebagai seorang pria untuk selamanya. Satu kenikmatan dalam memberi seni yang tidak dipahami. Banyak orang ada sesuatu yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Kepercayaan sejati bukanlah tentang apa yang kamu ambil dari hubungan, tetapi tentang apa yang kamu berikan. Beberapa pria merasakan kekuatan yang dalam, kekuatan yang hampir spiritual ketika mereka mampu membuat pasangannya merasa puas, nyaman, dan bahagia. Dan anehnya mereka tidak melakukannya karena mengharapkan balasan. Mereka melakukannya karena tindakan memberi itu sendiri sudah menjadi hadiah. Ini seperti membuat sebuah karya seni. Bukan hasil akhirnya yang memuaskan, tetapi proses menciptakannya. Kepuasan sejati muncul ketika mereka melihat senyumnya, bahasa tubuhnya yang rileks, cara dia bernapas lebih lega, dan kepercayaan diri yang terpancar darinya. Itulah hadiah sebenarnya bagi seorang pria yang berjiwa memberi. Bukan ego, bukan pembuktian diri, tetapi pengalaman melihat seseorang yang ia pedulikan, merasa aman dan dihargai. Filsafat Stoa yang selama ribuan tahun telah membentuk cara berpikir para pemimpin dan pejuang mengajarkan bahwa kendali bukanlah menekan keinginan tetapi menguasai diri di tengah keinginan itu. Dan ketika seorang pria mampu memberi dengan tulus tanpa motif tersembunyi, tanpa ego yang mengganggu, itulah bentuk penguasaan diri tertinggi. Ia tidak lagi membutuhkan validasi karena dalam proses memberi, ia telah menjadi bentuk validasi itu sendiri. 2. Ikatan emosional, rahasia yang tidak pernah dibahas secara terbuka. Inilah bagian yang tidak dibicarakan oleh masyarakat, terutama di antara pria. Keintiman sejati tidak pernah hanya soal tindakan tubuh. Keintiman sejati adalah keberanian untuk menunjukkan kerentanan, berbagi bagian diri yang tidak terlihat, membuka ruang bagi orang lain masuk lebih dalam, dan melepaskan dinding-dinding yang bertahun-tahun dibangun oleh ego. Ketika dua orang berada dalam momen yang benar-benar intim, batas-batas fisik mulai memudar, dan hubungan emosional mulai mengambil alih. Kontak mata sederhana pun bisa terasa seperti membuka jendela ke dalam jiwa. Dan kerentanan itu menakutkan, selalu menakutkan. Tetapi bagi pria yang matang dan sabar, melangkah masuk ke wilayah kerentanan bukanlah pilihan. Itu adalah komitmen ketika seorang pria melepaskan ego dan memilih untuk hadir sepenuhnya. Disitulah kepercayaan lahir. Disitulah hubungan menjadi hidup. Disitulah cinta berhenti menjadi konsep dan mulai menjadi pengalaman nyata. 3. Rasa ingin tahu yang menghancurkan zona nyaman. Mari kita bicara jujur. Rasa ingin tahu adalah mesin yang menggerakkan eksplorasi dalam keinginan. Bagi sebagian pria, momen intim bukan sekadar sesuatu yang fisik. Ini adalah bentuk seni. Sebuah proses observasi, mendengarkan, merasakan, dan menyesuaikan diri. Mereka memperhatikan setiap detail kecil, gerakan tangan, ritme napas, perubahan ekspresi wajah, bahkan jeda di antara desahannya. Setiap isyarat adalah pesan. Setiap respon adalah data. Setiap perubahan kecil adalah undangan untuk lebih memahami dirinya. Pria seperti ini tidak terburu-buru. Mereka bukan sedang mengejar garis finish. Mereka sedang memahami, menghubungkan, dan menemukan. Dan ketika rasa ingin tahu itu dipadukan dengan ketulusan, segala sesuatu mulai memiliki makna yang lebih dalam. 4. Transformasi kekuatan, di mana dinamika menjadi menarik. Inilah bagian yang sering tidak dibahas, tetapi sangat nyata.
Seks oral dan banyak bentuk keintiman lainnya melibatkan dinamika kekuatan. Bagi sebagian pria itu adalah momen penyerahan diri. Momen ketika mereka berkata, "Ini waktumu, ini ruangmu." Aku melepaskan kontrol dan itu membutuhkan keberanian-keberanian untuk tidak memimpin, tidak mengatur, dan hanya memberi. Bagi pria lainnya, itu adalah tentang keterampilan, tentang kesadaran bahwa mereka mampu membawa pasangannya naik ke puncak emosi, lalu membawanya kembali dengan lembut seperti seorang konduktor yang memimpin sebuah simfoni. Keduanya tidak salah. Keduanya merupakan bentuk kekuatan. Salah satunya kekuatan dalam kerendahan hati dan lainnya kekuatan dalam penguasaan. Ketika dilakukan dengan rasa hormat, dinamika ini menjadi sesuatu yang sepenuhnya magis. 5. Bebaskan diri dari ketakutan. Kunci yang sering terlupakan. Ini adalah titik paling penting dari semuanya. Banyak yang membawa ketakutan yang tidak pernah mereka akui. Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul dalam benak mereka. Apakah aku melakukannya dengan benar? Apakah dia menyukainya? Apakah ini cukup? Masyarakat telah mencuci otak pria untuk mengejar kesempurnaan, untuk menjadi hebat dalam segala hal, untuk tidak pernah menunjukkan keraguan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kesempurnaan adalah jebakan dan musuh terbesar dari keintiman. Yang diinginkan wanita bukanlah teknik tanpa cacat. Yang mereka inginkan adalah kehadiran seorang pria yang benar-benar ada, merasa, dan terhubung. Inilah Adrian Sta yang paling relevan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan satu-satunya hal yang dapat kamu kendalikan adalah niatmu, perhatianmu, usahamu, dan keterbukaan pikiranmu. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu penting. Itulah yang membuat hubungan menjadi hidup. Tabu sebagai belenggu dan waktunya melepaskan diri. Mari berbicara apa adanya. Ada banyak pria yang masih takut atau malu ketika topik seks oral muncul. Bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena stigma sosial yang diwariskan sejak kecil. Beberapa berpikir itu kotor. Beberapa merasa itu mengancam ego mereka. Beberapa melihatnya sebagai kehilangan kendali. Tetapi hubungan yang intim, jujur, dan matang tidak berhenti pada batasan sosial. Yang sudah ketinggalan zaman keintiman sejati adalah menerima seluruh diri pasanganmu. Fisiknya, emosinya, kerentanannya, dan ya aspek seksualnya juga. Ketika kamu dapat mencintai seseorang tanpa syarat, kamu bukan hanya membebaskan dirimu, tetapi juga membuat dia merasa diterima sepenuhnya dan itu kekuatan yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Bara atau mundur hukum emas keintiman. Tidak ada trik, tidak ada rahasia tersembunyi. Jawabannya sederhana, komunikasi. Jika kamu tidak dapat berbicara dengan jujur tentang apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu rasakan, kamu sudah kalah sejak awal keintiman. Tidak dibangun dengan tebakan, tidak dibangun dengan asumsi, tidak dibangun dengan diam. Bertanyalah, dengarkan. Amati bahasa tubuh, eksperimenlah bersama. Ketika kejujuran hadir, tekanan menghilang dan yang tersisa hanyalah keajaiban dan koneksi yang nyata. Del kenikmatan memberi inti dari pria yang benar-benar dewasa. Bagian ini khusus untuk pria yang benar-benar matang. Berilah tanpa mengharapkan apapun kembali. Dalam filsafat Stoa itu disebut kebajikan. Hari ini kita menyebutnya cinta. Ketika kamu memberi sepenuhnya tanpa agenda tersembunyi, tanpa menunggu imbalan. Ketika kebahagiaan pasanganmu menjadi misi pribadimu, kalian berdua menang. Hubungan tumbuh melalui perhatian, kepercayaan, dan niat baik. Bukan melalui ego, permainan, dan manipulasi halus. Nasihat terakhir, jadilah pria yang berani. Pada akhirnya hubungan tidak dibangun dengan gestur besar, tidak dibangun dengan momen spektakuler, tidak dibangun dalam sehari. Hubungan dibangun oleh tindakan-tindakan kecil, perhatian, rasa ingin tahu, keberanian, kehadiran, dan kerentanan. Jadilah pria yang berani keluar dari zona nyamannya. Pria yang mengutamakan komunikasi daripada ego. Pria yang memilih kedekatan daripada ketakutan, pria yang memilih untuk hadir sepenuhnya. Dan jika kamu siap menyelam lebih dalam, bukan hanya dalam hubunganmu, tetapi dalam pemahamanmu tentang dirimu, berlanggananlah. Tinggalkan komentar, bagikan pengalamanmu. Mari kita mulai percakapan yang berani, yang menantang standar lama dan mendefinisikan ulang apa artinya terkoneksi secara nyata. Dan ingatlah, pria sejati tidak takut mencintai dengan keberanian,
Mari kita hancurkan lingkaran lama dan membangun definisi baru tentang kehadiran, kasih, dan hubungan yang sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.